Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Anissa Uljanatur Rohmah, Dia Ayu Lestari, Kamila Hidayah, Vika Risma Agustin, Fata Miftahul Mu'alifah, dan Rizky Aji Rohmadi ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai formulasi tablet effervescent jahe Z official roast choy dengan variasi konsentrasi sumber asam dan basa. Berikut jurnal dan abstrak yang kami gunakan untuk panduan membuat presentasi ini. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu juicer, teraza analitik, talang aluminium, ayakan mesh 12 dan 16, blender, variabilator tester, moisture analyzer, stopwatch, tablet hardness tester, single patch, dan alat-alat gelas yang digunakan di dalam laboratorium. Kemudian untuk bahannya ada rimpahan jahe putih besar atau jahe, kemudian air suling, asam sitrat, asam tartrat, natrium bikarbonat, sukrosa, polyvinyl pyrrolidon, sakarin, natrium benzoat, alkohol, dan maltodextrin. Metode pembuatan tablet effervescent yang digunakan dalam penelitian ini adalah granulasi basah karena merupakan metode yang umum digunakan dalam pembuatan tablet serta sifat fisik dan kimia serbuk jahe yang juga belum diketahui. Pada metode granulasi basah ini, granul basah yang terbentuk harus dikeringkan agar diperoleh granul kering. Pengeringan yang berlebihan atau tidak tepat suhunya kemungkinan menyebabkan rusaknya kandungan zat aktif sehingga pengeringan dilakukan pada suhu 40 sampai dengan 600 derajat Celcius. Formula dari tablet effervescent yaitu serbuk jahe, asam sitrat, asam tartrat, natrium bikarbonat, polyvinyl pyrrolidin, natrium benzoat, sakarin, dan juga sukrosa dengan berbagai konsentrasi seperti pada tabel. Manfaat dan rentang formula. Untuk yang pertama, serbuk jahe sebagai bahan aktif dengan rentang kurang dari 8%. 2. Asam sitrat sebagai zat asam dengan rentang 8,58 sampai 16,96%. 3. Asam tartrat sebagai zat asam dengan rentang 9,46 sampai 27,17%. 4. Natrium bikarbonat sebagai zat basah dengan rentang 25 sampai 50%. Kemudian 5. Polyvinyl pyrrolidin sebagai bahan pengikat dengan rentang 0,5 sampai 5%. 6. Natrium benzoat sebagai lubrikan dengan rentang 2 sampai 5%. 7. Sakarin sebagai bahan pemanis dengan rentang 0,2 sampai 0,5%. Untuk yang terakhir ada sukrosa sebagai bahan pengisi dengan rentang 50 sampai dengan 67%. Tablet effervescent jahe memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki aktivitas antioksidan dan sangat bermanfaat bagi manusia. Kedua, dapat mengurangi mual dan muntah selama kehamilan trimester pertama. Yang ketiga, dapat mengurangi nyeri otot pada atlet. Yang keempat, sebagai antimikroba terhadap bakteri Staphylococcus aureus, bakteri Escherichia coli, dan Candida albicans. Yang terakhir, sebagai imunodulator. Hasil evaluasi uji mutu fisik granul dilakukan pada semua formula dengan variasi konsentrasi asam basa sebesar 55%, 60%, 65%, dan 70% dengan menguji kompresibilitas, waktu alir, dan sudut diam. Berikut adalah hasil uji kompresibilitas, uji waktu alir, dan uji sudut diam. Hasil evaluasi uji mutu fisik tablet.
Evaluasi mutu fisik tablet dilakukan pada semua formula dengan variasi konsentrasi asam basa sebesar 55%, 60%, 65%, dan 70% dengan menguji keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, dan uji waktu larut tablet effervescent. Pengujian dilakukan pada hari pertama dan hari ke-21. Uji pertama yang dilakukan adalah keseragaman bobot tablet, dan berikut hasil yang didapatkan. Ada evaluasi uji mutu fisik tablet, yang kedua dilakukan uji kekerasan tablet, dan berikut adalah hasil yang didapatkan. Pada evaluasi uji mutu fisik tablet, yang ketiga dilakukan uji kerapuhan tablet, dan berikut adalah hasil yang didapatkan. Hasil evaluasi uji mutu fisik tablet selanjutnya adalah waktu larut tablet, dan berikut adalah hasil yang diperoleh. Penjelasan uji mutu fisik tablet. Penentuan variasi konsentrasi asam basa yang memenuhi mutu fisik tablet yang optimum dilakukan secara kualitatif dengan memberikan skor tertinggi pada formula yang memenuhi mutu fisik tablet terbaik. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa formula 4 konsentrasi asam basa 70% dengan skor sebesar 15 memenuhi mutu fisik tablet optimum disebabkan karena memiliki nilai keseragaman bobot, kekerasan, dan waktu larut yang terbaik dibandingkan dengan formula 1, 2, dan 3. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 1. Penggunaan variasi konsentrasi asam basa tidak berpengaruh terhadap mutu fisik tablet meliputi keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, tetapi berpengaruh terhadap waktu larut tablet effervescent cair. 2. Konsentrasi asam basa yang memenuhi mutu fisik tablet yang optimum yaitu formula 4 dengan konsentrasi asam basa 70%, asam sitrat 8,58%, asam tartrat 27,17%, dan natrium bikarbonat 34,45%. Selanjutnya pembahasan. Berdasarkan hasil praktikum dapat kita ketahui bahwa serbuk yang dihasilkan berwarna coklat, rasa pedas, bau khas jahe, larut dalam air, dan sedikit dikroskopik. Kadar air yang terkandung dalam serbuk jahe cukup rendah yaitu 3,2%. Nilai tersebut berada di bawah kadar air maksimum yaitu 10%. Serbuk kering dengan kadar air yang rendah akan memudahkan dalam proses pencampuran kering bahan tablet. Sedangkan kadar air yang tinggi akan mengakibatkan bahan menjadi mudah rusak karena adanya pertumbuhan mikroba. Hasil pengujian kandungan lembab yang diperoleh sebesar 1,4%. Tingginya kandungan lembab pada granul effervescent hasil penelitian dikarenakan keterbatasan pada ruangan tempat memproduksi granul effervescent yang memiliki kelembapan relatif yang tinggi yaitu 55-65%. Sedangkan kelembapan relatif ruangan untuk pembuatan sediaan effervescent adalah 25%. Tablet yang dihasilkan berwarna putih kekuningan. Berdasarkan persyaratan Farmakope Indonesia edisi 4 bahwa tidak ada satu tablet yang menyimpang lebih dari 5% dan tidak satupun tablet yang bobotnya menyimpang lebih dari 10% dari bobot rata-ratanya. Berdasarkan penimbangan bobot tablet hari 1 dan hari ke-21, pada keempat formula tidak ada yang menyimpang lebih dari persyaratan. Selanjutnya, dalam bidang industri kekuatan tekanan minimum yang sesuai untuk tablet sebesar 4 kg Forge. Berdasarkan nilai uji kekerasan pada hari 1 dan hari ke-21 menunjukkan bahwa semua formula baik formula 1, formula 2, formula 3, dan formula 4 memenuhi persyaratan kekerasan tablet. Nilai kerapuhan tablet yang dikehendaki kurang dari atau sama dengan 1%. Berdasarkan nilai uji kerapuhan hari 1 dan hari ke-21, semua formula baik formula 1, formula 2, formula 3, dan formula 4 memenuhi persyaratan kerapuhan tablet. Waktu larut tablet effervescent berkisar antara 1-2 menit dan memiliki residu dari bahan yang tidak terlarut seminimal mungkin. Kelarutan tablet effervescent jahe hari 1 dan hari ke-21 berkisar antara 3,9 sampai 5,5 menit, di mana waktu larut tercepat terdapat pada formula dengan variasi konsentrasi asam basa 70%
kemudian Formula 2 60%, Formula 3 65%, dan Formula 1 55%. Perbedaan waktu alarut yang sangat lama disebabkan karena pada saat proses pembuatan tablet effervescent ada beberapa tahapan metode granulasi basah yang memungkinkan terjadinya reaksi antara asam dan basa, yaitu pada saat penambahan pengikat, pencampuran fase luar, pengayakan kering, dan pengempaan tablet dan dalam kondisi kelembapan lebih besar dari 25%. Hal ini disebabkan karena sulitnya mengendalikan kelembapan dalam ruangan tempat penelitian dilakukan. Selanjutnya, tablet effervescent yang berada pada kondisi ruangan dengan kelembapan yang tinggi akan menyebabkan tablet dengan mudah menyerap uap air dan menyebabkan asam dan basa, yaitu asam sitrat, asam tartrat, dan natrium bikarbonat lebih mudah bereaksi dan menghasilkan karbon dioksida, sehingga saat dilarutkan daya karbonasinya sudah berkurang dan waktu larutnya menjadi lebih lama. Penentuan variasi konsentrasi asam basa yang memenuhi mutu fisik tablet yang optimum dilakukan secara kualitatif dengan memberikan skor tertinggi pada formula yang memenuhi mutu fisik tablet terbaik. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Formula 4 konsentrasi asam basa 70% dengan skor sebesar 15 memenuhi mutu fisik tablet optimum. Hal ini disebabkan karena memiliki nilai keseragaman bobot, kekerasan, dan waktu larut yang terbaik dibandingkan dengan Formula 1, Formula 2, dan Formula 3. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.